Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjasmara Agnita dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dasar-dasar anatomi. Hal yang harus kita ketahui, anatomi ialah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia yang berfungsi sebagai sarana berkomunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan. Dan selanjutnya yang perlu kita ketahui, seperti yang telah tertera pada gambar. Posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh seluruh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita untuk memahami apa itu anatomi. Baiklah, sebaiknya kita memperhatikan gambar yang telah saya sediakan seperti yang tertera pada gambar. Posisi anatomi yakni tubuh yang lurus menghadap ke depan dan tangan yang terbuka. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai istilah yang berhubungan dengan posisi. Yang pertama, kita akan mempelajari bidang. Apa sih bidang itu? Bidang ialah pemahaman untuk memudahkan kita untuk memahami apa itu anatomi. Bidang pun terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, bidang mid-sagittal. Bidang mid-sagittal yaitu bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang ini akan membagi tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri. Bidang mid-sagittal akan membagi tubuh bagian kanan dengan istilah sebagai bagian dekstra, sedangkan bagian sebelah kiri akan diistilahkan sebagai bagian sinistra. Kedua, bagian paramedian, yaitu bidang vertikal yang terletak sejajar dengan bagian mid-sagittal. Kedua bagian ini sangatlah penting karena dapat membantu kita untuk mengetahui istilah yang seringkali digunakan dalam anatomi, yakni istilah medial dan lateral. Medial adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan bidang mid-sagittal daripada struktur tubuh lainnya. Contohnya, dada bagian kanan terletak lebih medial dibandingkan dengan lengan atas manusia. Definisinya, medial adalah struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan sumbu tengah tubuh yang disebut bidang mid-sagittal. Selanjutnya bagian yang ketiga, yaitu bagian koronal. Bagian koronal ialah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal dibagi menjadi 2 bagian tubuh, yaitu bagian tubuh depan dan bagian tubuh belakang. Bagian tubuh depan diistilahkan dengan anterior, sedangkan bagian belakang diistilahkan posterior. Yang keempat, bidang transversal atau bidang horizontal, yaitu bidang hayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, bidang paramedian, dan bidang koronal. Dengan adanya bidang transversal, maka bagian tubuh kita terbagi menjadi bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Bagian tubuh atas diistilahkan sebagai superior, sedangkan bagian bawah diistilahkan inferior. Dan itulah tadi bidang-bidang yang perlu kita ketahui untuk mempelajari anatomi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan istilah tambahan. Yang pertama, tangan.
Bagian tangan depan atau telapak tangan diistilahkan sebagai palmar, sedangkan bagian belakang tangan diistilahkan sebagai dorsal. Selanjutnya istilah tambahan yang kedua, yaitu jarak relatif. Jarak relatif pun terdapat di 3 pusat. Yang pertama, pangkal ekstremitas. Pangkal ekstremitas juga dibagi menjadi 2 istilah. Yang pertama, proksimal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang lebih mendekati terhadap pangkal ekstremitas. Contohnya, lengan atas tangan terletak lebih proksimal dibandingkan telapak tangan, karena pangkal ekstremitas terletak di bahu. Kedua, distal. Distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Contohnya, telapak tangan lebih distal dibanding lengan atas. Pusat kedua dari jarak relatif yaitu terhadap permukaan tubuh, yang dibagi menjadi 2 istilah. Yang pertama, superficial adalah posisi daripada struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan permukaan. Yang kedua, profunda adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih jauh dari permukaan tubuh. Pusat jarak relatif yang ketiga yaitu pada organ atau rongga tubuh, yang dibagi menjadi 2 istilah pula. Yang pertama, interna adalah posisi struktur tubuh yang terletak di dalam atau di pusat tubuh atau di rongga tubuh, karena in yang berarti di dalam. Dan istilah yang kedua, eksterna adalah posisi struktur tubuh yang terletak di luar pusat tubuh atau di rongga tubuh. Itulah tadi dari penjelasan jarak relatif dari istilah tambahan. Ipsilateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama. Contohnya, tangan kanan saya ipsilateral dengan kaki kanan saya, yang posisinya sama-sama di sebelah kanan. Yang kedua, kontrateral berarti berlawanan atau berbeda posisi. Contohnya, tangan kanan saya kontrateral dengan kaki kiri saya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai istilah-istilah untuk mempelajari anatomi fisiologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.